Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ardila Siregar dari kelas C reguler 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mini riset saya, yaitu inventarisasi dan eksplorasi etnobotani suku Jawa di Kabupaten Ibus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau disebut dengan Kampung Budaya Jawa. Kemudian lokasi penelitiannya itu penelitian yang saya lakukan di Kampung Ibus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, wawancara mendalam, dan observasi. Informan penelitian itu yang pertama ada Bapak Mulyadi yang berumur 50 tahun. Kemudian yang kedua ada Ibu Marlia berumur 48 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan yang ketiga itu Bapak Sunan yang berumur 31 tahun bekerja sebagai petani. Saya melakukan penelitian pada hari Minggu tanggal 22 Mei jam 11 hingga jam 3 sore. Dalam penelitian yang saya lakukan di Kampung Ibus, bahwa suku Jawa di tempat ini masih banyak yang menggunakan tubuhan obat sebagai salah satu bahan obat tradisional, kosmetik, dan juga ritual, di mana sangat mereka percayai dan dalam suatu pengobatan dan lain-lainnya. Berikut jenis tumbuhan yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama itu ada temulawak. Temulawak dimanfaatkan sebagai jamu. Temulawak juga sering digunakan untuk sumber karbohidrat dengan mengambil patinya. Kemudian ada yang kedua itu induk kunyit. Manfaat dari induk kunyit ini sebagai mengurangi rasa mual, mengobati radang tenggorokan, mengobati perut gembung, dan mengurangi rasa sakit ataupun sebagai obat alergi. Dan kemudian itu yang ketiga ada jahe merah. Jahe merah itu digunakan sebagai campuran dari jamu. Temu irang juga digunakan sebagai campuran jamu. Kemudian yang nomor 5 itu ada sirih merah. Sirih merah digunakan sebagai mengobati penyakit ringan ataupun kronis. Dan kemudian itu daun kelor. Daun kelor juga memiliki banyak manfaat. Hanya saja lebih sering digunakan sebagai penurun kolesterol dengan cara dibuat sebagai teh. Tetapi di Kampung Ibus ini juga mereka menggunakan daun kelor itu sebagai campuran makanan mereka. Contohnya itu sebagai campuran dalam sop gitu. Mereka memasukkan daun kelor itu sebagai campuran sayur-sayuran yang ada di sop tersebut. Kemudian daun meniran. Daun meniran itu digunakan untuk sebagai penyakit kuning, malaria, hingga penyakit yang menyerang organ hati. Atau kemudian itu ada akar ilalang. Yang nomor 8 ada akar ilalang. Akar ilalang digunakan untuk mengobati panas dalam, yang caranya itu dengan cara diseduh. Kemudian itu ada cabai Jawa. Cabai Jawa itu digunakan sebagai yang mana kita ketahui itu sebagai pagar-pagar tanaman. Tetapi di sini cabai Jawa dimanfaatkan untuk bumbu dapur, untuk memasak makanan yang menurut mereka mencampurkan itu pasti rasanya itu makin lezat gitu sih. Dan kemudian daun kedakung. Daun kedakung itu untuk menghilangkan nyeri akibat menstruasi juga bisa dengan cara dicampur daun kedakung ataupun dicampur dengan temulawak. Itu airnya diseduh dan itu lalu diminum untuk mengobati rasa nyeri tersebut. Dan yang kemudian itu ada daun kejibling. Daun kejibling itu digunakan untuk itu sebagai tanaman obat yang dimana dijadikan sebagai akarnya itu dijadikan sebagai terkena gigi ular gitu, untuk obat-obat yang seperti itu. Dan kemudian itu ada untuk ritual. Untuk ritual itu ada bawang putih tunggal, daun kelor, daun bidara, pisang emas, tebu hitam, lada hitam, keladi hitam, jeruk purut, dan pisang raja. Itu sering mereka gunakan untuk menghilangkan susuk atau atau untuk kesurupan. Orang mereka itu di Kampung Ibus itu lebih sering menggunakan itu sebagai ritual pengobatan. Dan kemudian kosmetik itu ada daun kemuning, temulawak, dan asam jawa. Itu digunakan untuk bisa dijadikan masker ataupun lulur. Mereka menggunakan itu. Kesimpulannya bahwa di Kampung Ibus ternyata masih banyak tumbuhan tradisional yang masih mereka manfaatkan dan mereka percayai hingga sekarang. Dan ini diberikan itu dari turun-temurun hingga sekarang. Hingga mereka masih percaya bahwasanya tumbuhan-tumbuhan tradisional itu yang kita anggap seperti rumput ataupun pagar-pagar bunga, pagar-pagar rumah yang dijadikan pagar rumah, itu ternyata ada manfaatnya di
dari pandangan orang Jawa tersebut ini. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi itu ada informan pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir itu bukti bahwasanya saya telah melakukan penelitian di Kampung Budaya Jawa atau disebut dengan Kampung Ibus. Inilah hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dengan cara dicampur daun kedakung ataupun dicampur dengan temulawak, itu airnya diseduh dan itu lalu diminum untuk mengobati rasa nyeri tersebut. Dan yang kemudian itu ada daun kejibling. Daun kejibling itu digunakan untuk itu sebagai tanaman obat yang dimana dijadikan sebagai akarnya itu dijadikan sebagai terkena gigi ular gitu, untuk obat-obat yang seperti itu. Dan kemudian itu ada untuk ritual. Untuk ritual itu ada bawang putih tunggal, daun kelor, daun bidara, pisang emas, tebu hitam, lada hitam, keladi hitam, jeruk purut, dan pisang raja. Itu sering mereka gunakan untuk menghilangkan susuk atau atau untuk kesurupan. Orang mereka itu di Kampung Ibus itu lebih sering menggunakan itu sebagai ritual pengobatan. Dan kemudian kosmetik itu ada daun kemuning, temulawak, dan asam jawa. Itu digunakan untuk bisa dijadikan masker ataupun lulur. Nah, mereka menggunakan itu. Kesimpulannya bahwa di Kampung Ibus ternyata masih banyak tumbuhan tradisional yang masih mereka manfaatkan dan mereka percayai hingga sekarang. Dan ini diberikan itu dari turun-temurun hingga sekarang. Hingga mereka masih percaya bahwasanya tumbuhan-tumbuhan tradisional itu yang kita anggap seperti rumput ataupun pagar-pagar bunga, pagar-pagar rumah yang dijadikan pagar rumah, itu ternyata ada manfaatnya dari pandangan orang Jawa tersebut ini. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi itu ada informan pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir itu bukti bahwasanya saya telah melakukan penelitian di Kampung Budaya Jawa atau disebut dengan Kampung Ibus. Inilah hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Indah Nuraini dari C Regular 2017 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul buah murbei dan akar bayam duri sebagai obat bisul dan pelancar ASI. Penelitian ini dilakukan di Kota Pematang Siantar, khususnya di Jalan Nagur, Kelurahan Martoba. Penelitian ini mencari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat ini untuk mengobati beberapa macam penyakit. Dan akhirnya saya menemukan tumbuhan yang berbeda, tetapi memiliki khasiat yang sama, yaitu murbei dan bayam duri bermanfaat untuk menyembuh bisul dan pelancar ASI bagi wanita yang baru saja melahirkan. Berbicara tentang murbei, daun murbei berkhasiat untuk mengobati panas dalam dan mengatasi sembelit, menurunkan kadar gula dan anti kolesterol, penyembuh luka, borok, bisul, dan menjaga kesehatan mata. Buahnya juga dapat memperlancar produksi ASI. Kita lanjut ke bayam duri. Bayam duri meskipun tanaman liar, tapi ternyata memiliki khasiat dan manfaat sebagai obat. Akar dari bayam duri berkhasiat untuk mengobati bisul, wasir, gusi berdarah, gusi bengkak, melancarkan ASI, meringankan demam, mengobati kutil, serta obat luka bakar. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan atau pemanfaatan buah murbei. Caranya, mengonsumsi untuk sakit bisul, itu cukup 10 gram buah murbei ditambah air 1 gelas, masak hingga mendidih, lalu di blender sampai halus dan diminum sekaligus. Jika untuk ASI, buahnya bisa langsung dimakan tanpa harus diolah. Kita lanjut ke bayam duri. Cara mengonsumsinya untuk penyakit bisul, hanya perlu menyiapkan akar dan pengkol bayam duri, cuci bersih, kemudian potong-potong agar lebih mudah. Siapkan 1 liter
air dan rebus semua bahan hingga air rebusan itu setengahnya yang tersisa. Terus dibiarkan sebentar lalu disaring. Air rebusan bisa diminum di pagi hari, di sore hari untuk penyakit yang berangsur-angsur sembuh. Terus yang untuk memperlancar ASI, haluskan 1 batang utuh bayam duri kemudian dibalurkan ke daerah payudara sehari 2 kali secara rutin. Terus selain batangnya, para ibu juga bisa memanfaatkan bagian dari bayam duri seperti daun, bunga, dan akarnya diolah dengan cara yang sama. Hal ini bisa dilakukan menjelang melahirkan dan setelah melahirkan. Sedangkan mengonsumsi bayam duri dapat dilakukan selama masa ibu menyusui. Terima kasih. Itulah hasil dari penelitian yang saya teliti di Kota Pematang Siantar. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arta Valentin Boro Raja Gogo. Saya ingin memaparkan atau mempresentasikan sebuah penelitian saya, yang dimana penelitian yang saya lakukan yaitu pemanfaatan tanaman ciplukan dan jeringau. Penelitian yang saya lakukan di Pematang Siantar atau lebih tepatnya di Rambung Merah. Saya bertanya kepada masyarakat sekitar ataupun kepada masyarakat di dekat rumah saya. Saya menanyakan bagaimana penggunaannya dan bagaimana pengelolaan tanaman tersebut kepada masyarakat yang saat ini masih menggunakan tanaman tersebut. Ciplukan ataupun pultak-pultak. Mengapa saya mengatakan pultak-pultak? Karena di daerah saya ciplukan lebih sering didengar atau dikatakan dengan kata lain yaitu pultak-pultak. Beberapa dari orang yang saya teliti ataupun informan saya menanyakan apa kata lain dari pultak-pultak. Mereka tidak mengenal ciplukan atau tidak tahu apa itu ciplukan, akan tetapi mereka tahu pultak-pultak. Nah, tanaman pultak-pultak tersebut merupakan salah satu contoh spesies yang familia. Nah, pultak-pultak tersebut ataupun ciplukan merupakan tanaman semak yang tersebar luas di daerah tropis. Nah, yang kedua, tanaman jeringau ataupun tanaman jarango merupakan tumbuhan atau tanaman yang banyak kita jumpain atau tidak lain kita sering jumpain, yaitu tumbuh di sekitaran sungai ataupun di sekitaran perairan. Nah, manfaat tanaman ciplukan atau pultak-pultak. Nah, tanaman tersebut memiliki buah di tengahnya. Nah, jika buah tersebut matang, buah tersebut dapat dikonsumsi dan buah tersebut manis. Nah, tanaman pultak-pultak atau ciplukan tersebut digunakan untuk orang yang kena penyakit cacar maupun ibu yang sedang mengalami sariawan, atau itu bagus untuk orang atau ibu yang lagi melahirkan. Cara pengelolaan ciplukan ataupun cara pengelolaan pultak-pultak. Yang pertama, jika pengelolaan untuk campak yaitu direbus setengah matang lalu dimandikan. Nah, untuk yang sariawan direbus sampai matang lalu diminum. Yang kedua, jeringau ataupun jarango. Nah, tanaman tersebut sering kita jumpai di comberan atau di tempat perairan, atau dia hidup di tempat yang memiliki air atau tempat yang lembab. Nah, tanaman jeringau tersebut lebih sering digunakan atau lebih sering ditanam di dekat rumah karena mereka mengatakan tanaman tersebut dapat menyanggal setan atau tanaman tersebut dapat mengusir atau menjaga diri dari hal-hal yang gaib. Nah, adapun fungsi atau manfaat tanaman tersebut, yang pertama, mencegah sakit atau menambah nafsu makan. Tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai obat atau sebagai penambah nafsu makan. Yang pertama, cara pengelolaannya yaitu kita bisa menghirup aromanya.
itu untuk orang yang lagi mengalami sakit flu, dan tanaman tersebut untuk kita konsumsi atau menambah nafsu makan yaitu cukup kita rebus selama 15 menit dan itu dapat kita konsumsi 2 kali sehari secara rutin. Sekian dari hasil penelitian yang saya lakukan. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisi Salsabila dari kelas C reguler 2017 ingin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Obat-obatan dan Pangan dalam Etnobotani Etnis Jawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Limau Manis. Dan adapun lokasi penelitiannya itu di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Desa Limau Manis, dan objek penelitiannya adalah seorang ibu yang bernama Tati atau biasa dipanggil dengan sebutan Bude Tati. Beliau berumur 49 tahun dan sudah berjualan sejak remaja. Selanjutnya seorang ibu yang bernama Ayu atau biasa yang dipanggil dengan sebutan Bu Ayu. Beliau berumur 38 tahun. Dan hasil penelitian yang saya dapatkan di desa tersebut adalah keanekaragaman hayati yang hidup subur di tanah Indonesia memberikan keuntungan bagi penduduknya. Salah satunya seperti membuat masker bengkoang. Dan dalam masker pembuat bengkoang ini caranya adalah informan mengatakan siapkan 1 buah bengkoang, kupas hingga bersih, kemudian cuci, dan kemudian potong kecil-kecil, dan lalu peras tanpa menambahkan air. Diamkan perasan air bengkoang hingga mengendap dan gunakan endapan air perasan bengkoang menjadi masker. Dan selanjutnya jenis tumbuhan yang masih digunakan pada masyarakat Jawa sebagai obat-obatan seperti kunyit, jahe, jeruk nipis, kencur, cengkeh, lada hitam, kapulaga, serai, asam jawa. Dalam pembuatan jamu, informan mengatakan giling kunyit, jahe, dan kencur hingga halus menggunakan mesin penggiling. Jahe dan kencur kemudian digabungkan lalu dipanaskan. Setelah mendidih, selanjutnya dicampurkan dengan lada, cengkeh, kapulaga, dan serai. Lalu masukkan garam dan gula merah. Kemudian menambahkan gula putih apabila merasa kurang manis. Dan selanjutnya adalah dalam pembuatan pangan, yaitu dalam makanan tradisional, jenis tumbuhan yang masih digunakan oleh masyarakat Jawa adalah singkong. Dalam pembuatan makanan informan menggunakan kukus singkong hingga matang, kemudian campurkan singkong dengan gula pasir, gula merah, dan pewarna. Kemudian setelah jadi cetakan kue, kita buat kecetakan kue dan taburi sedikit kelapa. Adapun tanaman yang bisa menurut saya yaitu yang sedikit langka adalah kapulaga. Kapulaga itu adalah sebutan dalam bahasa Jawanya adalah kapulago. Kapulaga biasanya digunakan untuk mengolah makanan dan jenis rempah-rempah. Tumbuhan ini menjadi campuran obat-obatan herbal tradisional. Di Indonesia sendiri ada 2 macam kapulaga yang banyak digunakan, kapulaga Jawa dan seberang. Dan kapulaga ini merupakan salah satu rempah-rempah termahal di dunia. Salah satunya saffron, vanila, dan kapulaga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Inventarisasi dan Eksplorasi Tumbuhan Obat di Desa Bangurejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun lokasi, waktu, dan informan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Maret 2020 di Desa Bongrejo, Kecamatan Tanjung Merawa. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan berkaitan dengan tema yang diberikan dan juga dekat dengan lokasi tempat tinggal. Adapun subjek penelitian atau yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah beberapa keluarga di desa Bongrejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, yang sedikit banyaknya paham mengetahui jenis-jenis tumbuhan, obat, serta manfaatnya bagi kehidupan mereka. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yakni metode penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian deskriptif yang bermaksud untuk memahami proses inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan obat, jenis, serta manfaatnya. Adapun hasil dan pembahasan jenis-jenis inventarisasi tumbuhan obat. Jenis-jenis inventarisasi tumbuhan yang digolongkan menjadi obat yang digunakan oleh masyarakat Desa Bongrejo, Kecamatan Tanjung Merawa ini antara lain sebagai berikut, yakni tumbuhan sirsak, daun bunga raya atau daun bunga sepatu, daun salam, daun buah mengkudu, cimplukan, daun jarak, tumbuhan bunga rosella, dan tumbuhan alpukat. Adapun manfaat atau kegunaan dan cara pengolahan dari jenis-jenis tumbuhan obat, yang pertama, tumbuhan sirsak. Daun sirsak ampuh dan dari kemoterapi dalam mengatasi berbagai macam penyakit, yakni salah satunya penyakit kanker. Daun sirsak sangat ampuh dan membantu kita untuk meningkatkan energi dan dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Buah sirsak juga berkhasiat menghambat osteoporosis sekaligus berguna untuk membentukkan tulang. Akar sirsak biasanya diolah terlebih dahulu dengan membuat teh, berfungsi sebagai anti-aging, antioksidan, obat penenang sekaligus penurun tekanan darah. Cara membuat obat dari daun sirsak, yang pertama sediakan 10 lembar daun sirsak yang tua, kemudian rebus daun sirsak ke dalam 3 gelas air. Rebus daun sirsak selama 3 gelas itu menjadi 1 gelas. Konsumsi air tersebut secara teratur, maksimal 2 kali sehari selama 2 minggu. Yang kedua, daun bunga raya atau daun bunga sepatu. Yakni manfaatnya sebagai berikut, sebagai obat flu, demam, dan malaria, obat batuk dan sariawan, obat sakit kepala, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, obat gondok, cegah rambut rontok. Adapun penggunaan dari cara pengolahan dari bunga raya tersebut adalah sebagai berikut. Penggunaan sebagai obat luar. Siapkan daun kembang sepatu secukupnya dan haluskan dengan cara ditumbuk. Selanjutnya tinggal bubuhkan pada area kulit yang ingin diobati. Yang kedua, jika ingin dikonsumsi, sediakan daun kembang sepatu secukupnya dan rebus dengan air secukupnya. Minum secara rutin 2 kali sehari, 1 gelas untuk 1 konsumsi. Rambut rontok atau sebagai berikut. Penggunaan sebagai obat luar. Siapkan daun kembang sepatu secukupnya dan haluskan dengan cara ditumbuk. Selanjutnya tinggal bubuhkan pada area kulit yang ingin diobati. Yang kedua, jika ingin dikonsumsi, sediakan daun kembang sepatu secukupnya dan rebus dengan air secukupnya. Minum secara rutin 2 kali sehari, 1 gelas untuk 1 konsumsi. Rambut rontok atau untuk rambut, haluskan daun bunga sepatu dan campurkan dengan sedikit minyak kelapa. Diamkan sejenak dan kemudian oleskan di rambut. Kemudian daun salam. Adapun kegunaan atau manfaat dari daun salam yakni memutihkan gigi, mengatasi kolesterol, mengatasi kencing manis, asam urat, mengatasi hipertensi, mencegah kanker. Pengolahannya sangat mudah, yakni daun salam direbus kurang lebih hitungan ganjil dan air rebusan tersebut diminum. Adapun kegunaan dari atau manfaat dari buah mengkudu, yang pertama mencegah kanker, menghindari kerusakan otak akibat stroke, antimikroba, menurunkan kolesterol. Adapun penggunaannya sebagai berikut adalah buah mengkudu di jus saring dan dipisahkan ampas dan airnya. Kemudian setelah itu diminum secara teratur. Adapun manfaat dari cimplukan antara lain sebagai berikut: menyembuhkan penyakit jantung, sebagai obat asma, mengobati penyakit kurap, mengobati kanker payudara, menurunkan tekanan darah. Adapun manfaat dari daun jarak antara lain mengatasi sembelit, meredakan demam pada bayi, mengobati kurap, ampuh mengatasi rematik. Cara pengolahannya sangat mudah. Caranya cukup sediakan 5-8 lembar daun jarak, tumbuk halus dan campurkan dengan sedikit air hangat. Kemudian oleskan pada daerah atau masalah-masalah kulit. Lakukan 3 kali sehari. Baik, demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.